Satu hal yang paling sulit untuk seseorang bisa berdamai dengan dirinya sendiri adalah berdamai dengan kerapuhan diri, berdamai dengan kelemahan dirinya sendiri. Dan demi supaya tidak berdamai, maka seseorang mencoba menutupi itu begitu rupa, mendandaninya begitu rupa, menopenginya begitu rupa, agar tampak luarnya menjadi tetap menarik, seolah kuat, tangguh, dan tidak ada cacat celah di mata orang lain. Namun yang sesungguhnya dan sejatinya manusia, tidak bisa tidak setiap kita membawa kerapuhan. Setiap manusia membawa kelemahan. Dan itu sesuatu yang sudah secara natural ada di dalam diri. Bukankah kitab suci juga mengatakan roh penurut tapi daging lemah? Berarti setiap kita memang sebenarnya sudah ada bawaan kelemahan di dalam diri. Hanya seringkali kita tidak mau berdamai dengan itu. Kita menolaknya, kita menyangkalnya, kita menutupinya agar selalu tampak kuat, selalu tampak tangguh, padahal di dalam rapuh dan runtuh. Karenanya betapa penting untuk kita berdamai dengan kerapuhan, kelemahan, dan keruntuhan hidup kita. Karena dengan itulah sebenarnya kita sedang merawat jati diri kita. Rangkul rapuh diri, rawat jati diri. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi dalam Sabda Tuhan hari ini yang akan menyapa kita dari bacaan surat Paulus kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 7-10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Rasul Paulus adalah sosok pribadi yang diubahkan Tuhan begitu rupa, bukan perubahan dandanan atau tampak luarnya sesungguhnya yang Tuhan kerjakan, tetapi di dalamnya, dirinya, dan kediriannya itu atau self-nya yang dia miliki, itu pun diubahkan oleh Tuhan. Dia punya cara pandang yang baru terhadap self, terhadap dirinya, yang sesungguhnya memang rapuh. Sebelumnya dia merasa tangguh dengan membunuhi orang-orang percaya, dengan menganiaya orang-orang beragama, orang-orang Kristen pada waktu itu. Namun disinilah justru Tuhan menghancurkan dia, membutakan matanya, merapuhkannya, agar dia apa? Agar dia bukan mengalami hukuman Tuhan, tapi dia berdamai dengan kerapuhannya. Dia merangkul kerapuhannya. Dan itu yang Tuhan kerjakan. Sehingga dalam bacaannya, cuplikan dari 2 Korintus tadi mengingatkan kepada kita bagaimana Paulus menyadari bahwa di dalam dirinya itu Tuhan titipkan satu kelemahan yang disebut duri dalam daging itu. Seseorang utusan iblis yang memang diizinkan Tuhan itu ada di dalam diri Rasul Paulus, bukan berarti Tuhan setuju dengan apa yang iblis lakukan. Tetapi itu justru sebenarnya secara bersengaja ditaruhkan dalam diri atau diizinkan untuk dia mengalaminya, supaya dia tidak menyombongkan diri, tidak meninggikan diri. Dan inilah sebenarnya fungsi kelemahan dalam diri kita, untuk mengingatkan tidak ada satu orang pun yang sempurna. Di tengah megah gagahnya, tangguhnya seseorang, ada lemah dan runtuhnya di dalam diri, yang siapa yang tahu kedalaman diri seseorang. Tampak luar oke, tapi tampak dalamnya KO. Dan apa yang Rasul Paulus minta, dia pernah bilang untuk supaya sampai 3 kali berseru kepada Tuhan supaya kelemahannya itu raib daripadanya. Tetapi justru Tuhan mengatakan apa?
cukup kasih karuniaku bagimu, justru dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Rasul Paulus ini mengingatkan kepada kita, bahkan mengajarkan kepada kita bagaimana Tuhan justru mendayagunakan kelemahan kita. Bukan membasmi dan menghilangkan di dalam diri kita, tapi memakai itu sebagai kendaraan untuk orang makin percaya lagi kepada Tuhan, makin bersandar lagi kepada Tuhan. Dan yang menarik lagi ketika Rasul Paulus mengatakan, sebab itu aku lebih suka bermegah atas kelemahanku, aku senang dan rela di dalam kelemahan. Saya bertanya-tanya dengan maksud tulisan Rasul Paulus ini. Dia menuliskan itu seolah dia mengatakan bahwa aku rela, aku bahagia di dalam kelemahan. Aku bermegah bahkan di atas kelemahanku. Berarti Rasul Paulus itu ada di dalam satu tahap di mana dia merangkul kerapuhannya, merangkul kelemahannya, dia berdamai dengan itu semua, bahkan menjadikannya sahabat sampai dia katakan senang dan rela. Ini semua dan semata tercantum di sini sebagai sebuah ekspresi dari Rasul Paulus yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Bagaimana dia bisa memandang kelemahannya bukan untuk dibasmi, tapi diserahkan kepada Tuhan agar menjadi kendaraan kasih karunia Tuhan makin secara efektif mempengaruhi dia, makin secara efektif menyetir hidupnya. Dan inilah yang harusnya kita sebagai orang percaya yang mengandalkan anugerah Tuhan. Sehingga seperti Rasul Paulus yang diubahkan, kita juga bisa diubahkan dengan satu cara, yaitu apa? Kita akui, rangkul kelemahan kita. Jangan pukul mundur, tapi biar dia ada untuk supaya jadi kendaraan kita bergantung kepada Tuhan dan rendah hati. Rangkul rapuh diri kita, berdamai lemah diri kita. Dan dengan berdamai dan merangkul rapuh dan kelemahan diri kita, maka sebenarnya itu sedang merupakan bagian dari merawat jati diri kita. Kenapa? Karena merawat jati diri yang sejati dan benar itu adalah merawat diri secara utuh. Berdamai dengan diri kita bukan saja sisi baiknya, tapi juga sisi buruknya. Bukan saja sisi putihnya, tapi juga sisi hitamnya. Bukan saja sisi terangnya, tapi juga sisi gelapnya. Sehingga keutuhan diri yang sejati inilah, itu yang membuat melekat dalam diri. Dan seseorang bisa berjalan berdamai. Ketika mungkin dia dijelek-jelekan oleh orang lain, dia tidak merasa susah, dia tidak merasa perlu membela diri. Karena dia sadar, ya memang dia orang lemah, diceritakan kepada orang dirinya lemah dan rapuh, ya memang dia begitu. Tetapi yang lebih menjadi kekuatan orang percaya adalah dia mendengarkan suara Tuhan, bukan suara pergunjingan orang tentang dia, tapi suara jaminan Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan ada di dalam kita, Tuhan membentuk kita dan menjadikan kita pribadi yang utuh. Baik dan buruk kita dirangkul oleh Tuhan, dikemasnya begitu rupa, didandaninya begitu rupa, diubahkannya bahkan begitu rupa menjadi jati diri yang utuh. Makin kita peluk diri kita erat, sebenarnya makin pelik diri, konflik diri itu akan minggat daripada kita. Karena kita sudah berdamai dengan diri kita. Orang mau katakan apapun, kalau kita sudah berdamai, tidak perlu kita pedulikan apa kata orang. Tapi dengar apa kata Tuhan. Aku mengasihimu sampai kapanpun. Aku ada untukmu, bahkan aku berdiam di dalammu. Mari syukuri lagi akan keberadaan Tuhan yang sedang membentukmu untuk merangkul rapuh diri kita dan merawat jati diri kita agar jadi utuh. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.